Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali di dalam program Sinau Kapal Lengkap atau Sinau mempelajari atau belajar tentang kapal secara komprehensif, secara menyeluruh, namun mengakar sampai duduk persoalan kapal yang sebenarnya. Karena negara kita negara maritim, maka kita hukumnya wajib untuk mengetahui secara menyeluruh, secara mendalam apa itu yang dimaksud dengan bisnis kemaritiman, bisnis perkapalan, bisnis pelayaran, dan bisnis pendukung daripada bisnis kemaritiman, pelayaran, dan perkapalan. Kawan-kawan semua, saat ini marak terjadinya kapal-kapal mengalami kebakaran, ya. Kapal di Indonesia juga ada yang mengalami kebakaran. Kemudian kapal di Eropa juga ada yang kebakaran. Nah, kapal di Asia, di Jepang, Korea, China, Australia, Amerika, semua. Jadi kebakaran ternyata tidak pandang bulu. Kapal apapun, itu bisa terjadi kebakaran. Karena kapal adalah suatu sarana transportasi yang di sana terdapat bahan bakar untuk kepentingan propulsi kapal itu yang mudah terbakar, katakanlah HFO, ya, atau MDO, atau sekarang yang dikenal di dunia perkapalan DD2, ya, yang kebanyakan disuplai oleh perusahaan Rusia yang cukup murah sekarang ini pakai D2, dan juga disuplai oleh Pertamina yang ada di Indonesia. Maka kapal-kapal tersebut mempunyai potensi terjadinya kebakaran karena ada bahan bakar. Dan material kapal pun ada beberapa part daripada kapal yang mudah terbakar. Ada kondisi yang mendukung dengan adanya oksigen, udara, dan lain sebagainya. So, 3 titik faktor terjadinya kebakaran ada di dalam kapal. Jadi kapal merupakan objek yang bisa mudah terbakar. Jadi jangan kaget kalau kapal itu potensially risikonya sangat tinggi untuk bisa terbakar. Nah, IMO melalui satu pertemuan dari Safety Committee yang satu sirkuler ada mengeluarkan suatu surat edaran nomor 1437. Di IMO menerbitkan surat edaran nomor 1437. Di situ juga disampaikan bahwa SOLAS regulasi 2 bagian 2 regulasi 2 nomor klausul 214 bahwa sekarang ini kapal-kapal yang setelah terjadinya kebakaran, kemudian setelah selesai proses pemadaman, maka kapal tersebut masih diwajibkan untuk bisa kembali ke pelabuhan dengan dirinya sendiri, dengan propulsi yang ada di kapal itu sendiri, dengan sarana yang ada di kapal sendiri. Sudah terbakar, sudah bisa memadamkan api kebakaran, dan diwajibkan pula bisa kembali ke pelabuhan dengan dirinya sendiri tanpa bantuan. Namanya safe return to port, ya. Safe return to port. Ini sekarang lagi marak dan dibahas di dalam kalangan International Maritime Organization. Para anggota-anggota di dalam Badan Dunia IMO ini sedang membahas, memberikan deliberation, memberikan masukan, memberikan
pemahaman, pengalaman, tata cara menanganinya itu dengan berbagai sudut pandang. Ya, termasuk kita di Indonesia juga memberikan masukan. Mudah-mudahan Indonesia juga banyak memberikan masukan ya. Kawan-kawan semua, para praktisi maritim, para pemilik kapal, para operator kapal, kapten kapal, KKM perwira, ABK, desainer kapal terutama. Nah, naval architect yang menggeluti dalam mendesain kapal, para shipbuilder, para galangan, bagaimana mewujudkan desain daripada naval architect menjadi kapal yang dicita-citakan. Requirement-nya harus terjawab oleh satu galangan. Jadi saya appreciate kepada seluruh shipbuilder engineer, shipbuilding engineer seluruh Indonesia yang sudah bisa mewujudkan requirement owner, ya, owner requirement dituangkan dalam preliminary design, dituangkan di dalam basic design, dalam final design, akhirnya menjadi basic drawing, working drawing, dan akhirnya menjadi bangunan kapal ya, dan terwujudlah dari kapal yang dicita-citakan. Nah, kapal yang dicita-citakan tersebut oleh IMO ya, sesuai dengan SOLAS, ternyata harus bisa kembali ke pelabuhan sendiri setelah terjadinya kebakaran dan setelah terjadi proses pemadaman kebakaran. Jadi kawan-kawan semua, persyaratan ini ternyata bukan persyaratan yang main-main ya. Persyaratan yang semua negara tak terkecuali sudah membahas masalah hal ini. Jadi bagaimana kapal itu bisa kembali? Orang sudah gosong semua, disuruh bisa kembali. Dan itu wajib, harus bisa. Harus bisa itu. Oleh karena itu mulai awal harus dirancang, diperiksa, dioperasikan, dilengkapi kapalnya dengan segala sesuatu yang bisa mengakibatkan kapal itu bila terbakar bisa kembali ke pelabuhan sendiri. Nah, ada namanya ada ambang ya, tentunya ada batasan kebakaran yang model apa ya. Kalau di dalam SOLAS ada regulasi 14.3 itu, terutama di ayat 3 mengatakan kapal kalau di bawah ambang itu sebenarnya masih boleh bisa berlayar. Tapi kalau sudah di atas itu tidak akan bisa. Itu berlayar kembali. Bukan berlayar jauh tapi back to pelabuhan terdekat ya. Safe return to port. Lalu apa yang perlu diperhatikan agar kapal itu bisa kembali ke pelabuhan semula dengan aman ya. Safe return to port. Maka sistem-sistem yang ada di kapal harus juga handal, dapat berfungsi meskipun sudah terjadi kebakaran. Makanya di dalam aturan 14.3 ini adalah kapal diminta meskipun terjadi kebakaran ada persyaratan tambahan untuk sistem-sistem yang ada di kapal. Setidaknya ada 14 ya sistem yang harus handal dan masih bisa berfungsi bila kapal mengalami kebakaran. Yang pertama yang harus handal adalah sistem propulsi kapal. Mulai dari paling-paling hubnya, stern tube-nya, gland packing-nya, kemudian gearbox-nya, porosnya, kalau ada intermediate shaft sampai ke main engine dan starting engine, itu ternyata sistem dan bisa dioperasikan dari lokasi tertentu yang tidak terjadi kebakaran. Sistem propulsi ini ternyata harus bisa berfungsi dan handal dan dapat dioperasikan.
Itu amanat yang nomor satu daripada International Maritime Organization, dan ini dituangkan di dalam SOLAS, Safety of Life at Sea. Itu nomor satu. Jadi kita sekarang kalau mendesain harus mulai dari itu semua, propeller ke depan sampai ke engine sampai bisa dioperasikan, ini harus handal. Oleh karena itu harus diproteksi. Makanya ada proteksi. Tidak hanya sekedar mendesain saja, tetapi ada proteksi. Itu sangat penting. Yang kedua, yang diperlukan agar kapal bisa aman kembali ke pelabuhan, yaitu kemudi, steering gear. Steering gear yang kedua, mulai dari blade-nya, rudder blade-nya, misalnya ada rudder stock atau surface-nya, termasuk rudder stock yang ke atas, ya kan? Kemudian tiller, kuadran, termasuk emergency steering gear, hidroliknya bisa dikendalikan dan dioperasikan dari baik di emergency steering gear room maupun dari anjungan. Bila tidak terjadi kebakaran di anjungan, kapal masih diminta untuk bisa safe return to port. Ini adalah amanat yang nomor 2. Lalu apa amanat yang nomor 3? Yang amanat yang nomor 3 adalah sistem navigasi kapal, ya. Sistem navigasi kapal adalah peralatan yang ada di anjungan yang untuk kepentingan direction, untuk menembus gelombang atau radar. Nah, sarana bisa komunikasi dari titik kebakaran sampai ke pelabuhan terdekat, namanya safe return to port. Maka alat-alat navigasinya harus dinyatakan handal, diproteksi dari adanya kebakaran. Ini sangat penting, adalah amanat yang nomor 3 agar kapal bisa kembali ke pelabuhan. Lalu yang nomor 4 itu apa? Yang nomor 4 adalah terkait dengan bahan bakar, ya. Mulai dari tangki, sistem pengisian, mulai dari international shore connection, kalau itu harus diamankan, termasuk pipa-pipanya. Daerah ada jalur pipa bahan bakar harus diproteksi, diamankan, termasuk pompa-pompa, katup, dan tangki. Jadi ini namanya sistem pengisian bahan bakar. Begitu juga sistem transverse. Tidak saja kapal itu minta isi terus, tapi harus ada sistem pengosongan, yaitu transverse bahan bakar yang ada di dalam kapal, ya. Itu harus bisa difungsikan meskipun kapal sudah mengalami kebakaran. Dan termasuk servis bahan bakar, ya, untuk suplai ke bahan bakar ke main engine harus bisa dilakukan, ya. Jadi rupanya safe return to port ini eksesnya banyak. Item-item sebanyak 14 ini harus kita perhatikan, kita buat mereka itu handal, ya. Berikutnya ada sistem komunikasi. Kalau bisa sistem komunikasi harus diproteksi, aman, sehingga bila terjadi kebakaran, kapal bisa melakukan safe return to port. Apa itu? Komunikasi antara, catatan saya di sini, ada antara anjungan kapal dengan daerah lain. Misalnya dengan kamar mesin, dengan lokasi-lokasi untuk koordinasi keselamatan, tempat muster station, tempat berkumpul, ya, evacuation, tim pemadam kebakaran, berkomunikasi dengan tim pemadam kebakaran. Kemudian bila terjadi kerusakan kapal, bisa dilakukan kontrol kendali untuk melakukan perbaikan kerusakan kapal atau mengendalikan, minimal bisa mengendalikan. Tidak harus memperbaiki saat itu, tapi minimal bisa mengendalikan. Sistem komunikasi eksternal, kalau tadi itu sistem komunikasi
internal. Nah, yang keenam ini adalah sistem komunikasi internal, jadi eksternal. Jadi dengan pihak pelabuhan, dengan pihak kantor, dengan pihak-pihak terkait yang bisa membantu pilot atau firefighting supply vessel yang bisa mensuplai pemadaman kebakaran itu harus ada komunikasinya, harus terproteksi agar kita atau kapal bisa safe return to port. Itu penting sekali harus kita pahami karena dunia membahas demikian, kita juga harus sudah membahas. Sistem pemadam kebakaran utama, fireman outfit, fireman apa itu namanya firefighting ya. Yang utama, pemadam kebakaran utama mulai dari pompa, mulai dari sedotan air sampai pompa, kemudian hidran ya, sampai ke tempat objek yang mau dipadamkan, maka sistemnya ini adalah harus handal ya. Sistemnya harus handal. Itu item yang nomor 7. Nomor 8 adalah mengenai fixed firefighting. Kalau tadi adalah sistem pemadam kebakaran utama yang bisa saja portable ya. Tapi ini yang fix. Fix itu lokasinya di tempat tertentu ya. Beberapa saat yang lalu kami share mengenai bagaimana apa itu portable fire fighting equipment, ada yang fixed fire fighting equipment. Nah ini yang fix, yang dipasang tetap. Proteksinya bagaimana di lingkungan itu, maka harus kita perhatikan agar kapal kita bisa safe return to port. Yang kesembilan adalah sistem pendeteksi, misalnya adanya deteksi asap, deteksi api, ya, alat-alat smoke detector atau fire detector itu harus berfungsi dengan baik, meskipun kapal dalam keadaan kebakaran setelah dipadamkan itu masih berfungsi dengan baik, sehingga kapal bisa safe return to port. Termasuk pompa bilga, ya, pompa bilga, pompa balas itu untuk mengendalikan agar kapal tidak mengalami tenggelam. Kenapa kapal bisa tenggelam pada saat kebakaran? Karena ada bagian-bagian pompa tertentu yang tidak bisa dikendalikan, tidak bisa mengendalikan terhadap healing kapal, trim kapal, ya. Itu akibatnya kapal itu mengalami tenggelam. Sementara kapal ada muatan, ya, ada muatan misalnya, itu lebih berbahaya lagi. Perlulah namanya suatu sistem bilga atau balas dan balas kapal untuk bisa dioperasikan meskipun keadaan setelah terjadinya kebakaran. Itu namanya safe return to port, namanya safe return to port. Lalu yang ke-11 apa? Yang ke-11 itu adalah sistem pintu kedap air, ya. Kalau di kapal penumpang ada sistem fire door dan kedap air. Yang di bangunan atas ada pintu kedap air. Seluruh pintu-pintu kedap air harus dapat berfungsi kembali. Harus dapat berfungsi meskipun dalam kondisi setelah kebakaran. Termasuk pintu semi kedap, ya, semi kedap juga harus berfungsi, dapat dioperasikan. Terutama yang bisa dioperasikan dari jarak jauh, ya. Misalnya menggunakan hidrolik, elektrohidrolik, ya, itu juga sangat penting. Nomor 12 yang perlu diperhatikan bagi kita semua adalah bahwa di kapal, misalnya dari ujung belakang sampai ujung haluan, ya, itu ada namanya safe area, ya, safe area yang aman, ya. Tentunya ada satu sistem yang bisa memproteksi di mana letak dari area yang aman. Semua kapal sekarang ini dengan aturan baru safe return to port harus menyediakan area yang aman atau safe return to port. Itu
tercantum di dalam paragraf 5.1 dari SOLAS ya. Bagaimana Pak kalau tidak ada tempat yang cukup untuk disediakan safe return to port? Biasanya diakali dengan menggunakan area-area muster station ya, tempat berkumpul setelah evakuasi itu bisa digunakan safe area sebagai safe area. Nah, yang nomor 13 adalah terjadinya kebocoran ya. Kalau kapal itu mengalami kebocoran, maka tidak akan bisa aman kembali ke pelabuhan. Oleh karena itu, sistem deteksi kebocoran yang ada di kapal itu harus berfungsi meskipun kapal dalam keadaan setelah terbakar dan setelah dilakukan pemadaman kebakaran. Serta sistem-sistem lain yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi masih ada, meskipun IMO itu menetapkan 1 sampai 13, masih ada satu klausul lagi di nomor 14, yaitu ditentukan oleh pemerintah item mana yang dinyatakan kapal itu bisa aman untuk bisa kembali ke pelabuhan. Nah, semoga 14 item ini yang saya sebutkan tadi bisa menjadi perhatian bagi kita para pemilik kapal, para desainer galangan, agar kapal ini kita bantu bisa kembali ke pelabuhan, safe return to port. Ya, semoga channel edukatif ini, channel gratis yang bisa kita jadikan tempat untuk belajar bersama, curious ya. Saya pribadi juga curious, ingin tahu lebih banyak. Kawan-kawan juga ingin tahu lebih banyak. Marilah kita bersama-sama curious, memperdalam semua ilmu. Jangan ilmu itu di kulitnya saja, tapi harus dalam, harus mendalam. Kalau kita belajar SOLAS, juga harus dalam tentang SOLAS itu. Sehingga kita bisa memberikan masukan kepada pemerintah, kepada stakeholder pemerintah, atau kepada setiap pihak di mana kita bekerja, kita bisa membantu untuk memberikan masukan yang konstruktif. Semoga Indonesia yang sekarang dicita-citakan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, menjadikan Indonesia dicita-citakan menjadi poros maritim dunia. Karena Indonesia comply ya. Harapan kami comply dengan aturan-aturan dunia. Agar di dalam negeri Indonesia ini kualitas kapalnya bagus, ya, biayanya murah, cepat, tidak ada birokratif, ya. Nah, itu harapan kita semua. Demikian sharing singkat saya ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.